Ini merupakan soal UAS project. Yang pertama soalnya terkait bagaimana penerapan manajemen sekolah di sekolah dalam hal perencanaan sekolah, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, evaluasi. Kemudian yang kedua ada terkait RPPS, dan yang ketiga tentang materi sistem dan standar mutu pendidikan nasional dan gaya kepemimpinan sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak dan Ibu, kami dari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih sebelumnya atas ketersediaan Bapak dan Ibu untuk kami wawancarai terkait manajemen sekolah. Mungkin ada beberapa pertanyaan umum yang bakal saya pertanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal perencanaan sekolah, Pak? Ya, untuk SMA Negeri 20 Kota Bekasi kita kan lalu ada administrasi rencana kegiatan tahunan ya. Nah, di situ kita plot rencana kegiatan tahunan, dan ada juga yang namanya rencana kegiatan jangka menengah RKJM dan RKT. Nah, di situ termuat yang bagaimana perencanaan sekolah jangka menengah dan jangka tahun per tahunnya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, Bu, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal perorganisasian atau penjadwalan sekolah? Ya, kalau penjadwalan sekolah ini kan kita berdasarkan berarti kan per tahun ya. Kalau untuk secara umumnya kan per tahun ya penjadwalan sekolah. Nah, kalau di bidang kurikulum itu setahun 2 kali ya Bu. Jadi ya, ada semester pertama atau ganjil dan semester genap. Secara umumnya kita tentunya adalah per tahun. Nah, itu di situ dimulai dari membentuk organisasi sekolah ya, dari mulai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya. Kita baru tiga ya. Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal pengarahan dan pelaksanaan program di sekolah? Ya, untuk pengarahan dan pelaksanaan program sekolah kita menjadwalkan di awal tahun. Biasanya kita ada rapat dinas. Rapat dinas itu adalah rentetan sebagai pelaksanaan program sekolah. Dari mulai nanti di situ masing-masing bidangnya ya menjadwalkan kegiatan, terus ngeplot ya, dari mulai wali kelas ya, wali kelas. Nah, itu kita programkan di situ semua di awal tahun itu dengan rapat dinas awal tahun. Nah, nantinya tentunya ada lagi lanjutan setiap kegiatan, menjelang kegiatan itu nanti rapat, kemudian ditambah lagi ada briefing. Kalau rapat itu mungkin berencana ya, kalau briefing itu mendadak, jadi tidak ada undangan, kadang hanya pemberitahuan saja bahwa hari ini jam sekian briefing. Itu dikala ada hal-hal yang sangat penting untuk Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kebijakan. Kalau ada hal yang urgent penting biasanya ada rapat dinas. Jadi rapat dinas itu bukan awal tahun saja, tapi ada juga nanti rapat dinas lanjutan. Contoh misalkan sebelum penilaian semester ganjil nih, ya kan? Nanti ada rapat dinas lagi. Bagaimana penilaian anak-anak untuk semester ganjilnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal kontrol dan evaluasi program di sekolah? Dan kalau dalam evaluasi ini kita kalau sebagai pegawai ya, kita kan memang setiap hari itu ada yang namanya KIMOP kalau di Provinsi Jawa Barat itu ya. Jadi absennya itu memang pakai aplikasi. Aplikasi itu adalah
itu hadir di sekolah. Itu salah satu sebagai apa namanya kontrol kepala sekolah untuk para pegawai. Itu di HP kepala sekolah ketahuan tuh pegawai yang masuk enggak, itu ketahuan masuknya jam berapa, telat atau tidak. Nah itu ada, itu secara apa namanya kepegawaian ya, untuk mengkontrol bapak ibu guru. Selain ada manual juga kita laksanakan, dan juga ada pembinaan, ada bagi pegawai yang misalkan izin keluar atau pergi nggak izin atau sebagainya, tetap ada pengawasan bapak kepala sekolah. Ini merupakan RPPS Sekolah SMA 20 Bekasi yang di dalamnya ada cover, lembar penetapan, lembar validasi, kata pengantar, daftar isi. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, karakteristik, dan visi misi. Bab 2 perorganisasian ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Bab 3 ada rencana pembelajaran. Bab 4 ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Dan bab 5 penutup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Maulana dari Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya kepada Ibu dan Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar yang Bapak atau Ibu hadapi dalam menjalankan kebijakan sistem pendidikan nasional di sekolah ini? Yang pertama adalah kualitas guru yang berbeda, kemudian keterbatasan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga itu adalah kurikulum yang dinamis, ya kan, berubah baru berapa tahun kita menjalankan sudah berubah lagi. Nah itu kurikulum. Iya, itu dinamis sekali kurikulum di Indonesia gitu. Dan keberagaman siswa juga, dari tingkat ekonominya, dari tingkat pemikirannya, dari tingkat akhlaknya, sangat kompleks sekali. Terus partisipasi orang tua juga, ya kan? Partisipasi orang tua itu sangat penting sekali. Kalau orang tua kurang mendukung, kami nggak bisa apa-apa. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak atau Ibu memastikan bahwa sekolah ini mencapai atau bahkan melampaui standar nasional pendidikan? Yang pertama ya pemahaman tentang SNP, standar nasional pendidikan, ya SNP ya, standar nasional pendidikan. Kemudian pastinya penyusunan strategi secara berkala, kan gitu ya. Itu yang tertuang dalam KCM, rencana kegiatan menengah, jangka menengah gitu. Kemudian dari menengah dijabarkan ke tahunan, RKT, rencana kegiatan tahunan. Disitulah nanti dari rencana kegiatan tahunan tentu saja akan dirinci lagi ke masing-masing bagian bidangnya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan siswa selalu menjadi prioritas utama? Menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Dengan adanya itu yang kemarin terbentuk itu yang anti bullying, itu kami ada petugas atau kami punya satu tim yang fokus pada anti bullying, memenuhi kebutuhan belajar tentu saja ya, mungkin dari segi buku, dari segi lembar kerja siswanya kan gitu. Terakhir ya pastinya kami merangkul keterlibatan orang tua. Mungkin cukup sekian Ibu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.